semua, perkenalkan nama saya Alia Meta Wijaya dengan NIM 205240225. Oke, kali ini kita bakal bahas materi yang sangat esensial nih di hukum pidana dan sangat sering dilupakan, yaitu pertanggungjawaban pidana dan juga unsur kesalahan. Gini loh guys, gak semua orang yang melakukan perbuatan pidana itu bisa langsung dihukum loh. Kenapa? Nah, untuk mencari jawabannya, kalian jangan sedikit pun melewatkan video ini ya. Kita akan bahas secara ringan dan juga ada contoh kasus nyatanya loh. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran pidana, serta menetapkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Dalam kata lain, hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang dapat dihukum dan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana juga memiliki tujuan penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak warga negara dengan menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana mencangkup beberapa hal. Yang pertama, tindakan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Lalu yang kedua, sanksi atau hukuman. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya. Yang terakhir, prosedur hukum. Aturan-aturan mengenai proses hukum pidana mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga peradilan. Sebelum lanjut, kita akan bahas mengenai perbuatan pidana. Jadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan suatu pidana. Barang siapa yang melanggar larangan itu, perbuatan pidana bisa dapat disebut dengan delik. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk dipersalahkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Ada 4 syaratnya nih agar seorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Yang pertama, adanya perbuatan pidana, misalnya pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan, itu adalah perbuatan pidana. Yang kedua, ada pelaku mampu bertanggung jawab. Misalnya dia sadar, waras, dan tidak di bawah tekanan. Lalu yang ketiga adalah tidak ada alasan penghapusan pidana seperti alasan pembenar ataupun pemaaf. Lalu yang keempat adalah ada unsurnya kesalahan. Ini bagian fokus kita hari ini nih guys. Kalau salah satu unsur di atas nggak ada, maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana nih. Dan dari semua itu, kesalahan adalah unsur yang paling krusial dan menarik untuk dianalisis nih guys. Nah, kesalahan sendiri ini merupakan pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Nah, kesalahan ini juga berkaitan dengan sifat yang dapat dicela dan dapat dihindarkan dari perbuatan yang melawan hukum. Dan orang yang punya kesalahan pasti telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun, tidak semua orang yang melakukan perbuatan hukum punya kesalahan. Oh iya, lupa nih ada tambahan. Kesalahan menurut teori hukum itu terbagi menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama itu adalah psikologis, fokus pada hubungan batin pelaku dengan perbuatannya. Apakah dia menghendaki hasilnya? Lalu yang kedua itu normatif, dilihat dari standar masyarakat. Apakah pelaku ini layak dicela? Selanjutnya unsur kesalahan ada 2 nih guys. Yang pertama adalah dolus atau kesengajaan. Pelaku tahu perbuatannya, menghendaki akibatnya. Lalu yang kedua adalah culpa atau kealpaan.
Menurut Lemeling, kesalahan ini muncul karena pelaku sebenarnya bisa menghindari perbuatannya, tetapi tidak dilakukan. Inilah dasar mengapa kita mencela pelaku secara hukum. Oke, selanjutnya contoh kecilnya. Yang pertama, kesengajaan. Kalian dendam sama orang nih, lalu kalian dorong orang itu sampai dia luka. Itu termasuk dalam kesengajaan, karena kalian memiliki niat untuk mendorongnya. Lalu yang kedua ini kealpaan, dimana kalian lagi jalan lalu menabrak orang itu dengan tidak sengaja karena kalian sedang main HP. Itu termasuk kalian lalai, kalian gak sengaja menabrak orang tersebut. Nah, itu termasuk kelupaan ya, atau kealpaan. Nah, dari dua contoh tadi sama-sama ada korban nih, tapi niatnya berbeda. Dalam hukum, niat ini sangat penting buat menentukan berat atau ringannya suatu pidana. Oke, biar kalian lebih ngerti lagi, aku bakal ngasih contoh kasus mengenai kesengajaan dan juga kelalaian. Kasus pertama itu adalah bus Transjakarta putusan PN Jakarta nomor. Baik, contoh kasusnya itu yang fakta singkatnya nih ya guys. Pada tahun 2017, seorang supir Transjakarta menabrak pengendara motor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban mengalami luka berat dan juga meninggal dunia. Kejadian ini terjadi saat supir mengemudikan bus dan pada saat itu dia sempat terdistraksi karena menyalakan AC serta tidak sempat mengerem tepat waktu menjelang tikungan. Analisis hukum singkatnya saja ya guys. Memang perbuatan supir Transjakarta ini memenuhi unsur delik pasal 399 KUHP. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Tapi supir ini tidak ada niat jahat ataupun dolus yang tadi kita sudah jelaskan. Artinya ini tuh bukan kesengajaan dari supir tersebut. Tetapi supir ini itu merupakan kulpa, yaitu kelalaian. Dia tidak sengaja membunuh, tetapi lalai menjaga keselamatan saat berkendara, yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pengemudi. Untuk pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa memang tidak menghendaki kematian korban ini. Namun, sebagai supir kendaraan, ia memiliki tanggung jawab ekstra terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalanan yang lainnya. Kelalaiannya ini juga menimbulkan akibat pidana dan karena itu ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Putusannya, hakim menjatuhkan pidana dengan masa percobaan, bukan penjara langsung. Artinya terdakwa tetap dipidana, tetapi mengingat kesalahannya tidak berat karena bukan atas kesengajaannya, maka ia diberikan kesempatan memperbaiki diri tanpa langsung ditahan. Kaitan materi yang sudah kita jelaskan dari awal sampai sekarang ini itu adalah yang pertama, perbuatan ini termasuk perbuatan pidana karena memenuhi unsur delik dalam KUHP. Yang kedua, tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf. Yang ketiga, terdakwa ini mampu bertanggung jawab dan terbukti melakukan kesalahan, maka bisa dipidana. Nah, tadi contoh pertama udah kan, itu mengenai tentang kelalaian. Itu materinya sudah berkaitan banget dari materi awal kita jelaskan sampai saat ini. Kita lanjut, contoh kasus kedua. Itu petugas kebersihan dan kebakaran. Putusan PN Mataram nomor. Fakta singkatnya saja ya, seorang petugas kebersihan di Mataram membakar sampah di ruang terbuka. Namun, angin kencang menyebabkan api membuat atau merambat ke warung-warung warga yang mengakibatkan kebakaran cukup besar. Pemilik warung mengalami kerugian material dan luka ringan karena berusaha menyelamatkan barang-barang dagangnya tersebut. Analisis sederhananya saja ya. Yang pertama itu, perbuatan ini dinilai tidak dilakukan dengan niat jahat, alias bukan dolus. Lalu yang kedua, tapi pelaku ini tidak mengantisipasi bahaya yang bisa timbul dari tindakannya membakar sampah di tempat
di tempat yang terbuka dan yang banyak anginnya. Ini termasuk kealpaan atau culpa lata atau lalai. Lalu yang terakhir itu, tindakan itu tidak hati-hati, padahal potensi bahayanya ini bisa diperkirakan. Pertimbangan dari hakim ini menilai bahwa pelaku ini tidak memiliki kesengajaan menyebabkan kerugian atau kebakaran. Namun, tindakannya tergolong ceroboh dan tidak profesional. Dengan kata lain, ia tidak mengindahkan kewaspadaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang petugas kebersihan dalam melakukan pembakaran di ruang publik. Putusannya adalah yang pertama itu dijatuhi pidana dengan masa percobaan dan penggantian kerugian secara sukarela kepada korban. Lalu yang kedua tidak ditahan namun dicatat sebagai bentuk kesalahan. Kaitannya nih sama materi yang sudah kita jelaskan dari awal sampai sekarang nih. Dari contoh kasus pertama pun juga ya. Yang pertama itu, ini mencerminkan bahwa culpa atau kealpaan ataupun kelalaian juga menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Terus yang kedua, tidak adanya dolus bukan berarti pelaku bebas. Selama ada unsur kesalahan nih, pidana tetap dapat dijatuhkan. Oke, dari dua kasus tadi kita buat kesimpulannya aja ya. Yang pertama, kesalahan tidak harus berarti niat jahat. Lalai saja sudah cukup, asal akibatnya serius dan bisa dihindari. Kedua, pertanggungjawaban pidana itu melihat kondisi batin dan tanggung jawab hukum pelaku, bukan hanya hasil perbuatannya saja. Lalu yang ketiga, dalam praktik, hakim tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kelayakan hukum. Apakah orang itu layak dicela ataupun tidak. Yang terakhir, yang keempat, kedua terdakwa tidak dipenjara langsung, tetapi tetap dinyatakan bersalah. Ini adalah bentuk penerapan penanggung-jawaban pidana karena kealpaan atau kelalaian. Nah, pada akhirnya menurut saya penting banget nih hukum tidak hanya menilai perbuatan, tetapi juga nilai dari niat dan juga kondisi seseorang. Jangan sampai kita menghukum orang yang sebenarnya sedang dalam tekanan atau tidak sepenuhnya bisa mengontrol keadaannya. Di sisi lain, kelalaian tetap harus ditegur karena bisa merugikan orang lain. Jadi keseimbangan itu sangat penting di dalam hukum. Baik, kesimpulan dari video ini adalah dalam hukum pidana, seseorang hanya bisa dihukum jika ia bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Itu berarti dia tahu yang dia lakukan, lalu bisa mencegah tapi tidak dilakukan, lalu dan tidak ada alasan hukum yang membenarkan atau memaafkan. Jadi, meskipun suatu perbuatan terlihat salah, tapi kalau tidak ada unsur kesalahan, maka hukum tidak bisa menjatuhkan pidana. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan semoga kita makin paham bahwa hukum pidana bukan hanyalah soal balas dendam, tetapi soal keadilan dan juga tanggung jawab. Sampai jumpa, terima kasih.